Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Saya berdoa Bapak Ibu semua dan saudara-saudariku dalam keadaan baik-baik, diberkati oleh Tuhan. Amin ya. Pagi ini saudaraku, dalam Morning Spirit kita akan belajar firman Tuhan dengan tema orang Kristen yang kuat, hidup oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saat orang Kristen hidup dalam kasih karunia Allah, maka ia akan menjadi orang Kristen yang kuat walaupun dalam hidupnya menghadapi berbagai macam badai kehidupan yang berat. Dalam 2 Timotius 2 ayat 1 firman Tuhan berkata, "Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu saudara-saudariku, ini adalah nasihat firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dalam kalimat sebab itu, nasihat Rasul Paulus ini menunjukkan kepada hal di pasal-pasal sebelumnya, yaitu ada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan Yesus dan juga lari meninggalkan Rasul Paulus sebagai gurunya. Misalnya contohnya seperti Figelus atau juga Hermogenes, saudaraku. Nah, di sini Rasul Paulus mengingatkan Timotius, muridnya yang dia kasihi, saudaraku, harus hidup selalu dikuatkan. Oleh apa? Oleh kasih karunia di dalam Allah. Timotius dan juga kita, orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya kepada Kristus Yesus Tuhan kita, dapat hidup kuat. Karena apa? Karena kasih karunia, saudaraku. Saat kita melangkah di dunia yang penuh dengan tantangan, yang penuh dengan cobaan, dengan masalah ini, kita bisa kuat bila kita hidup di dalam kasih karunia dari Tuhan Allah yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Amin ya. Nah saudaraku, seperti biasa dari pelajaran atau dari firman Tuhan dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, apa yang menjadi ciri sebagai orang Kristen yang kuat, yang hidup oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Pada saat ini kita akan belajar dari 2 Timotius 2 ayat 1 sampai 7, saudaraku, 4 ciri orang Kristen yang kuat hidupnya oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, saudaraku, orang Kristen yang kuat dalam kasih karunia Kristus, cirinya yang pertama adalah melakukan pelayanan pemuritan dengan setia. Wow, ini ya, pemuritan ini bisa di sekolah minggu, di kelompok PA, saudaraku, kelompok-kelompok pemuritan ya. 2 Timotius 2 ayat 2 firman Tuhan berkata, "Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi," kata Rasul Paulus kepada Timotius, "percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain." Nah saudaraku, dalam ayat ini Rasul Paulus mengajarkan kepada Timotius, muridnya yang dia kasih, untuk melakukan proses pemuritan juga. Inilah yang menjadikan orang Kristen kuat di dalam kasih karunia Allah. Dalam proses pemuritannya untuk menjadi seorang Kristen yang kuat dalam kasih karunia Allah, Rasul Paulus menjelaskan 4 tahap pemuritan seperti yang dia alami. Ya, dari Kristus Yesus akhirnya kepada Rasul Paulus, kepada Paulus. Inilah proses pemuritan. Kemudian Paulus kepada Timotius. Lalu Timotius kepada orang-orang yang dapat dipercayai, dan dari orang-orang yang dapat dipercayai kepada orang-orang lain juga. Inilah tahap pemuritan yang harus dilakukan sebagai ciri dari orang Kristen yang kuat, yang hidup dalam kasih karunia Allah. Jadi regenerasi yang dilakukan oleh Rasul Paulus kepada Timotius dan murid-murid yang lain, ya, murid-murid Rasul Paulus yang lain, yang menjadikan gereja bertumbuh, gereja kuat, mempunyai keterampilan untuk melakukan pemuritan di dalam gereja oleh kasih karunia di dalam Allah, menjadikan pelayanan atau gereja bertumbuh. Amin ya. Dan kebenaran yang kedua, orang Kristen yang kuat, saudaraku, oleh kasih karunia Kristus Yesus, cirinya apa? Yang kedua cirinya,
hidup sebagai prajurit Kristus yang baik dan setia. 2 Timotius 2 ayat 3 sampai 4 berkata, ikutlah menderita sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Supaya apa? Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Dan sebagai murid Kristus, komandan kita adalah Kristus, saudaraku ya. Orang Kristen yang kuat sebagai prajurit Kristus yang baik, yang hidup oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus dapat ikut menderita, saudaraku. Sebagai apa? Sebagai prajurit yang baik saat melayani Tuhan Yesus. Inilah hidup yang berkenan kepada komandannya itu, kepada komandan kita, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita yang sanggup memberkati dan memelihara kehidupan kita. Jadi sebagai seorang prajurit Kristus bukan berarti kita melulu melayani Kristus dan tidak boleh hidup dalam urusan yang lain, misalnya kerja, bisnis, berdagang ya di dalam dunia ini. Sebagai prajurit Kristus, kita harus tetap berada di dunia ini. Kita harus bekerja, kita harus menghasilkan uang. Namun urusan apapun yang kita kerjakan harus bermanfaat untuk menampilkan iman kekristenan kita yang setia, supaya hidup kita berkenan kepada komandan kita dan kita sebagai prajuritnya. Komandan kita adalah Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi marilah kita menjadi orang Kristen yang kuat, yang hidup dalam kasih karunia Kristus Yesus sebagai prajurit-prajurit yang mempunyai dedikasi yang baik dan berusaha berkenan kepada komandannya, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Amin ya. Dan kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang boleh kita pelajari pada saat ini, orang Kristen yang kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus adalah menjadi seperti olahragawan yang memperoleh mahkota sebagai juara. Wow. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Jadi saudaraku, dalam ayat 5 ini Rasul Paulus beralih dari gambaran seorang prajurit yang baik dan setia kepada gambaran seorang olahragawan dalam pertandingan olahraga di Yunani. Orang-orang Yunani dan orang-orang Romawi sangat menggemari, saudaraku, olahraga prestasi dan olahraga yang menghasilkan kebugaran tubuh ya. Hal ini dipakai oleh Rasul Paulus untuk mengajarkan Timotius, muridnya, agar berlatih secara rohani supaya menjadi orang Kristen yang kuat, seperti olahragawan yang kuat, yang menjadi juara mengikuti peraturan dan disiplin, saudaraku, untuk memperoleh mahkota sebagai juara. Saudaraku, kata mahkota di sini dalam bahasa Yunaninya disebut dengan Stephanos, ditulis dengan Stephanos. Artinya mahkota hasil dari perjuangan iman dalam Kristus Yesus yang kelak akan diberikan kepada orang-orang percaya yang sungguh-sungguh taat dan setia kepadanya, yang berjuang untuk kemuliaan Tuhan Yesus. Amin ya. Dan saudaraku, kebenaran yang keempat, orang Kristen yang kuat hidupnya oleh kasih karunia Kristus Yesus, cirinya apa saudaraku? Dia hidup seperti petani, kata firman Tuhan. Seperti petani yang bekerja keras. Wow ya. Selanjutnya dalam 2 Timotius 2 ayat 6-7, saudaraku, firman Tuhan berkata, seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama-tama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah apa yang kukatakan, kata Rasul Paulus. Tuhan akan memberikan kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Amin ya. Jadi dalam ayat ini saudaraku, Rasul Paulus menggambarkan orang Kristen yang kuat hidup oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Saudaraku, hidup seperti seorang petani yang bekerja keras. Jangan lupa itu ya, yang bekerja keras. Bukan petani yang hidupnya males-malesan, yang tidak mau bekerja, bukan. Tetapi yang bekerja keras. Orang Kristen yang kuat hidupnya oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus adalah orang Kristen yang seperti petani ini, saudaraku. Dia bekerja keras, layak menikmati hasil usahanya, layak mendapatkan berkat dari Tuhan Yesus. Petani yang bekerja keras menikmati hasil usahanya, demikian juga orang-orang percaya yang bekerja keras dalam pelayanan kepada Kristus Yesus akan menikmati berkat-berkat rohani dan pastinya juga berkat-berkat finansial yang disediakan Tuhan Yesus bagi kita ya. Percayalah saudaraku. Jadi saudaraku, dari 2 Timotius 2 ayat 1-7 inilah
empat ciri orang Kristen yang kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang pertama, mereka melakukan pelayanan pemuritan dengan setia. Ya, gereja kita harus ada pemuritan, saudaraku ya. Kalau tidak, waduh, kita nggak ada regenerasi. Ya, pemuritan penting. Yang kedua, saudaraku, ciri yang kedua, hidup sebagai prajurit Kristus yang baik dan setia. Kita harus setia dan baik, saudara, sebagai pasukan Kristus. Dan yang ketiga, menjadi seperti olahragawan yang memperoleh mahkota sebagai juara. Wow, ya, yang rajin berlatih pastinya. Dan yang keempat, saudaraku, hidup seperti petani yang bekerja keras. Itulah ciri murid Kristus yang sungguh-sungguh, saudaraku, sebagai kebenaran. Yang keempat, hidup seperti petani yang bekerja keras. 2 Timotius 2 ayat 1 berkata, sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mau menjadi orang Kristen yang kuat. Kami tahu kekuatan kami hanya dari Engkau Tuhan Yesus. Karena itu Tuhan, kami mau setia beribadah, setia membaca Alkitab, setia berdoa, setia juga dalam kelompok kecil Tuhan, dalam pemuritan di sekolah minggu. Dan kami mau menjadi teladan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita diberkati seperti biasa, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya saudaraku. Dan kalau kita diberkati juga oleh Morning Spirit ini, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Amin. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.